Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Di kesempatan hari ini semoga kita diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan umur panjang. Dan di hari ini kita mau berbagi tips cara mengatasi pergantian kampas kopling di motor CS1. Dan kebanyakan kalau dipasang, contohnya kalau motor sejenis kopling bosku, kita harus teliti di bagian kampasnya. Banyak kampas itu tidak kelumas oli dengan sempurna. Pelumasnya oli itu tidak sempurna bosku. Contohnya kayak gini, ini kering dan hangus, ini pelumasnya tidak sempurna. Dan kata pemiliknya tadi, ini sih habis diganti kampas kopling sekitar 2 harian, sudah kayak gini bosku, hangus kembali. Dan itu permasalahan di bagian perumahannya sini bosku. Di sini ada keluar lubang, ini mengeluarkan oli kalau motor ini bunyi bosku. Ini, tapi pengeluaran oli dari sini itu sedikit, tidak bisa mengelumasi semua di dalam kopling. Dan kita harus mengakalinya. Yang pertama-tama, ini tadi sudah dilubangin. Dilubang benar ini supaya sirkulasi udara yang dari dalam itu bisa mengeluarkan oli bosku, dan oli bisa masuk ke dalam kampas kopling itu dengan normal, dengan sempurna. Tapi permasalahan kalau ini dilubangin, kalau ini tidak ada, itu percuma bosku. Kita mau mengakalinya, di sini kita harus kasih lubang dikit bosku. Kayak di motor Supra, Grand, sini harus ada lubangnya. Dikasih 3 atau dikasih 2 terserah. Supaya oli yang menampung di dalam sini itu bisa langsung naik ke atas. Langsung ke ruang dalam sini, langsung bisa melumasi kampas koplingnya bosku. Tidak dari sini aja kita menggunakan oli yang dari luar, sini dapat, luar dapat, akhirnya pelumasnya itu bisa sempurna. Kalau di motor CS1, Sony, kalau kita mengandalkan lubang oli yang dari dalam sini, itu pasti kampas koplingnya tidak bisa awet, terkadang bisa selip, tidak bisa enak jalannya, gampang kampas koplingnya itu gampang rusak, gampang hangus. Ini kita lihat, ini tidak ada lubang sama sekali di bagian sini bosku. Di bagian sini itu tidak ada. Kita mau melubanginya, dan supaya agar pelumas olinya itu bisa normal dengan sempurna, kampas awet, tarikan enak, kopling pun bisa senat-senat, jengat-jengat bosku. Dan persneling itu bisa empuk, nggak keras. Permasalahan di kampas koplingnya ini pelumasnya bisa sempurna. Kalau nggak sempurna, keras dia. Ini setelah kita bor bosku, ini kita lihat, kita bor lubang 3, terserah mau dilubangin 1, 2 atau selebihnya bisa aja. Ini aku kasih lubang 3 biji, tuh 2, 3 sini. Terus kita mau berbagi pengetopan di mangkokan kampas koplingnya ini. Lihat, ini ada titik di bagian sini bosku, dan di bagian belakang ini juga ada titik. Tapi titik di bagian sini tidak sama kalau kita pasangkan bosku. Lain kalau motor Grand itu titik sama titik itu ketemu.
kita mau lihat cara pemasangan ini bosku. Lihat, di sini ada gigi. Di sini ada gigi. Gigi yang masuk ke dalam ini itu harus dapat gigi yang dari sini bosku, harus bisa masuk dia. Kalau tidak bisa masuk itu selip. Dan kita lihat, coba kita masukin satu. Nah, ini kan masuk, dia masuk bosku. Nah, kalau masuk ini pas, ya kan masuk. Nah, topnya itu di mana? Kita lihat di bagian top dari sini bosku. Kita lihat top di bagian sini. Ini bosku, kita lihat di bagian sini. Ini ada top titik yang dari dalam, lain dari luar sini ya. Di luar sini ada, tapi yang di bagian dalam sini kita ambil posisi dari sininya bosku, dari perumahan baut batangannya yang satu ini ya, ini yang di dalam sini, ini topnya, lain dari belakangnya sini. Ini tidak sama. Kita taruh, kita lihat di bagian sini, kita ambil topnya yang di bagian sini bosku. Nah, top yang di bagian luarnya ini ya, top di bagian luar ini kita harus dapat top yang di bagian dalam sini. Contohnya kayak gini, top dalam, top luar. Kita masukin pas. Jelas bosku ya. Kalau tidak tahu topnya sama sekali, seumpamanya ini tidak ada top, dalam pun tidak ada top, kita harus teliti. Yang penting ini bisa masuk bosku. Kita ambil jalan pintasnya aja, kita oper-oper kayak gini. Ini kan top. Nah, ini kan top masuk. Kita putar lagi satu. Nah, ini kan tidak top. Kita ambil topnya aja. Kita ambil pasnya aja. Kalau memang di sini tidak ada topnya. Nah, kita mau berbagi tip. Topnya di motor CS1 itu dari dalam sini. Dari dalam, lain di bagian luar sini ya. Bagian dalam, terus yang di bagian luar sini tutupnya itu di bagian sini, kelihatan. Jangan di bagian paling akhir sini. Di sini juga ada bosku ya, di sini juga ada. Ini tidak dipakai. Yang dipakai yang di bagian dalam sini. Jelas. Coba kita pasang, terus kita mau berbagi tip cara pemasangan kampas koplingnya agar motor tidak njut-njutan. Soalnya kebanyakan motor kopling sehabis dipasang kampas kopling atau bongkar kopling dipasang lagi, biasanya motor itu tidak seimbang, getar semua di bagian mesin. Nanti coba kita berbagi, jangan skip videonya biar tidak gagal paham. Ini setelah kita pasang bosku. Lihat di bagian lubang sini ada tadi yang kita lubangin, yang dari dalam sini juga ada lubangnya, sudah ada tadi. Oli yang dari sini itu masuk ke dalam lubang sini bosku, tapi dia lambat, makanya kita mau lubang dari sebelah sini, kasih 3 tadi, agar oli yang di dalam luar sini bisa masuk ke dalam sini bosku. Dan akhirnya kampas kopling yang dari dalam sini bisa kelumasan oli yang dari dalam, as dalam sini juga luar juga dapat. Akhirnya bisa berjalan dengan sempurna, tidak selip-selip lagi dan tidak gampang gosong lagi. Kebanyakan motor CS1 itu gampang gosong kampas koplingnya bosku, gampang ganti, gampang selip. Permasalahannya itu tadi, oli yang dari as ini itu sangat kecil sekali bosku, dia tidak bisa melumasi kampas kopling yang dari sini dengan sempurna. Kalau kita ganti yang baru,
1 bulan atau seminggu itu sudah kerasa tidak enak dia. Dan kita mau berbagi cara pemasangan plat per kopling yang dari sini. Kita usahakan itu harus bisa lurus bosku. Pemutarannya ini harus bisa lurus. Jangan sampai miring ke atas, miring ke samping atau miring ke bawah. Soalnya kalau pemasangan ini tidak pas, motor ini juga bisa oleng bosku. Oleng. Terus kita kalau buat jalan itu sendat bosku. Goyang, getaran di semua mesin itu pasti terasa. Diusahakan ini harus pas senter. Cara pengepasan senternya langsung kita praktekkan aja. Tadi sudah kita pasang bosku. Pemasangan harus seleng-seleng bosku. Dari sini, sebelah sini, pengencangannya harus rata masuk ke dalam. Lalu dirasa sudah pas, coba kita cek di bagian pemutarannya. Kita copot tutup busi yang dari sini. Terus kita coba kontak, kita start motornya. Lihat pemutarannya itu normal bosku, tidak ada goyang-goyang di bagian sini. Berarti ini sudah pas. Terus kita pasang kembali. Seumpama itu tidak pas, itu tidak bakal enak bosku. Motor slip keras, kopling keras, persneling keras, terus motornya hidupnya itu sendat goyang kayak gitu bosku. Itu biasanya kalau motor yang menggunakan kopling tangan. Kalau motor di bagian kopling kaki tidak memakai kopling, itu biasanya tidak terasa bosku. Kita harus teliti di bagian motor yang menggunakan kopling tangan. Tetap dukung channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta.